Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi aneh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrin safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram wa ala sairi sahabatihi wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi jamil awliya wassalihin wal ulama al 'amilin qurra'i wal mufassir wa sadri sufiyat al muhaqqiqin wa hufadhil qur'an min silsilatihim bi barakatihim wa karamatihim nasallu barakata wasyafa'ah wal ijazah was salamah. Thumma ila arwahi abaina ummahatina wa jaddina wa khalna masyayikhina syekhina al-mukarram Ki Haji Umar Saleh Kempek Cirebon, wa Ki Haji Mahfuz Thaha, wa Ki Haji Aminuddin Benda, wa Ki Haji Ibnu Barakah Asmaya, wa Buya Ja'far Aqil Siraj Kempek, wa khususan ila walidi Abdullah Zaini Maklun, Allah firlahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa ja'al jannata mathwahu ma'wahu wa min usulihim ila furu'ihim. Thumma ila arwahi Bapak Hamam wa Maklun wa Mukhtar kangge Baktu Asodah wa Maskunah kangge Madesa Roh Toha wa min usulihim rahim Allah firlahu warhamhum wa arwahi walidayya wa waladikum wa amwatin wa amatikum wa masyayikhina masyayikhikum wa ala khusus ila mu'alif hadal kitab bi barakatillah syafa'ul ijazah wassalam wal karamah syai'ul lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nomor 445 ya. Oh, 444. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'adatu fi jama'atin, mengulang dalam salat berjamaah. Yustahabbu, disunahkan, liman shalla sholatan maktubatan muaddatan munfaridan, disunahkan bagi orang yang sudah sholat maktubah fardu ada munfaridan, yang sudah dilakukan munfaridan dengan cara sendiri. Thumma adraka jama'atan yusalluna, kemudian dia menemukan ada sholat jamaah, ya. Fayustahabbu, maka disunahkan lahu baginya, ayyusalliya, untuk sholat ma'ahu, bersama mereka, fil waqti, dalam waktunya. Oke. Jadi kalau ada orang yang sholat sendiri selesai, sholat zuhur misalkan, udah sholat selesai sendiri nih, tiba-tiba ada orang datang, Masya Allah, terima kasih. Tiba-tiba ada orang datang sholat berjamaah, maka disunahkan bagi dia ini yang sholat sendiri tadi untuk ikut sholat berjamaah. Atau begini, dia sudah sholat sendirian, selesai, assalamualaikum selesai. Tiba-tiba ada satu orang masuk ke masjid atau ke musola, tilang-tilong, jamaah udah bubar nih, udah selesai sholat zuhurnya, udah. Dia juga sudah sholat selesai. Terus ada orang datang sendiri, dia belum sholat zuhur, mau sholat zuhur. Kita sudah selesai sholat nih. Maka kita disunahkan pula untuk berjamaah sholat lagi bersama dia. Paham nggak? Paham nggak? Karena kita tadi sholat sendiri kan? Nah, munfarid. Ketika ada satu pertama tadi, ada orang berjamaah, kita ikut sholat lagi untuk mendapatkan fadilah jamaah. Nah sekarang orang sendiri, bukan berjamaah, sudah selesai jamaah. Kita sudah sholat tadi sendiri. Ada orang datang satu orang. Maka kita disunahkan untuk ta'awun dengan dia, sholat dengan kita berjamaah. Kita disunahkan lagi untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Karena minimal sholat berjamaah itu kan 2 orang. Nah, karena tadi kita sholat sudah selesai sendiri, maka ketika ada orang baru datang, kita ajak sholat lagi. Ayo berjamaah. Biar dia mendapatkan fadilah jamaah, juga yang tadi baru selesai mendapatkan fadilah sholat jamaah.
Sama halnya begini. Tadi kan kita sholat sendiri contohnya. Kita sudah sholat berjamaah selesai. Ikut berjamaah. Berarti sudah sempurna kita nih. Bubar. Kita masih di masjid terus. Ada orang datang. Ting, 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 gitu. Baru masuk. Tilang-tilang sendirian. Belum sholat, dia mau sholat. Masih disunahkan pula kita ini yang tadi sudah berjamaah untuk sholat lagi bersama dia yang baru datang ini untuk sholat berjamaah sebagai makmum atau sebagai imam terserah. Ya, kalau dia lebih alim, misalkan kita jadi makmum, yang penting mendapatkan fadilah berjamaah bagi dia, menolong dia, membantu dia, menemani dia agar dia mendapatkan sholat fadilah berjamaah. Paham ya? Itu terserah saja, ya. Oke. Sama halnya begini nih. Ada orang sholat, baris jadi makmum. Oke, jadi baris. Imam sudah selesai. Ada orang bangun, meneruskan. Ada orang datang. Atau begini. Orang dalam madzhab Syafi'i ya, orang sholat berdiri sendiri, tidak ada kanan kirinya, itu hukumnya makruh. Berjamaah nih, rapat. Satu soft misalkan, cuma satu soft. Imam lagi sholat berjamaah, kita baru masuk sendirian, orang-orang gitu. Sedangkan sholat dalam madzhab Syafi'i kalau sendiri berdiri itu hukumnya makruh kan, kurang baik. Maka caranya apa? Caranya menyentuh orang yang di depan agar mundur ke belakang. Nah, disunahkan bagi yang disenggol itu mundur kayak gitu. Disunahkan, dapat pahala baru dia. Paham nggak? Dapat pahala baru. Sholatnya tetap sah berjamaah, dia menolong orang untuk menjejeri apa? Menemani, mendampingi agar tidak terkena makruh sendirian. Oke. Caranya gitu ya. Jadi kalau ada yang nyenggol, jangan mau. Siapa sih? Ya, apa sih gitu kan? Senggol lagi enggak mundur nih karena mungkin nggak ngerti kan. Lagi sholat senggol baik. Itu nggak boleh. Berarti tahu dia. Ini orang suruh kita ke belakang. Maka mundur. 1-2 langkah. Oke, ke belakang. Ya, nanti caranya, sap yang lobang tadi menggeser. Dikit-dikit, seret, gitu. Oke? Caranya kayak begitu ya. Jadi otomatis kosong kan? Satu orang. Nah, ketika kosong, maka yang entah itu dari sini atau dari sini mengatup seret kayak gitu. Itu caranya. Oke ya? Seperti itu. Nah, fayustahabbu lahu, disunahkan bagi dia sholat bersama mereka yang sedang berjamaah fil waktu, dalam waktunya. Walau kanal waktu waqta karohatin, walaupun sholat tersebut dilakukan pada saat waktu yang dimakruhkan. Oke, mithla ba'da sholati subhi, seperti setelah sholat subuh. Dengar. Kata Nabi kan ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Oke, larangan itu naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu melarang sholat. Ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Wa ba'dal asri hatta taghrubas syams. Terus pas matahari di depan kepala kita. Itu kan waktu-waktu dilarang Nabi. Tapi itu waktu dilarang tersebut oleh para ulama bukan waktu haram melakukannya. Paham nggak? Itu waktu makruh. Nah, yang dilarang pun adalah sholat yang tidak punya sebab. Yang tidak punya sebab, alasan. Tapi kalau orangnya punya sebab, ya jelas tidak makruh lah. Habis asar nih, udah asar, masuk ke masjid. Tetap saja digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena ada sebabnya. Paham ya? Atau sholat kita sudah sholat asar nih. Kita sholat qadha di situ setelah asar. Itu nggak apa-apa. Karena dia punya sebab. Maka tidak makruh lagi. Jadi pokoknya sholat apapun yang punya sebab tidak makruh dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang punya alasan tidak dimakruhkan kita sholat di saat waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan ini adalah selain daripada Masjidil Haram. Semua. Tapi kalau Masjidil Haram tidak ada waktu yang dimakruhkan. Habis asar, habis subuh, pancer, endas kepala ke sini pas, tidak ada makruh. Kalau dia Masjidil Haram nih,
sholatnya tidak punya sebab sekalipun, sunnah mutlak, tidak makruh. Kalau di Masjidil Haram, itu hebatnya Masjidil Haram, kelebihannya. Nah, di luar Masjidil Haram, makruh. Ya, dah. Lanjut. Mithla ba'da sholat subuh, seperti dilakukan setelah sholat subuh. Dia sudah sholat subuh nih, sudah sholat subuh. Tapi dia sholat lagi, ya untuk menemani orang tadi. Maka tidak makruh, tidak makruh. Walaupun di waktu-waktu yang dimakruhkan. Paham ya? Sholatnya dia punya sebab untuk membantu orang lain, atau dia sendiri kalau dia tidak berjamaah untuk mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Wa ba'da asri, dan juga setelah sholat asar. Kanjeng Nabi pernah sholat ba'da zuhur dilakukan setelah asar. Kanjeng Nabi mengqadha ba'diyah zuhur diqadha setelah sholat asar. Coba Kanjeng Nabi itu. Makanya Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang untuk sholat setelah asar. Sekarang jenengan sholat apa ini? Saya tadi habis zuhur banyak tamu, sibuk teman nggak habis-habis, sampai saya nggak sempat sholat ba'da zuhur, dan sekarang ini baru saya bisa melakukannya setelah sholat asar. Oke, ba'da zuhur dilakukan setelah sholat asar, gak apa-apa. Kanjeng Nabi juga sahabat melakukan qobliyah subuh, pernah dilakukan setelah sholat subuh. Oke, padahal kan waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi kan, tapi Nabi melakukannya. Nah, saya sudah pernah sampaikan, oke. Ada syarat-syarat tertentu. Kenapa orang yang sholat qobliyah subuh boleh melakukan qobliyah subuhnya setelah sholat subuh, sebagaimana Nabi dan para sahabat melakukannya? Itu dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tersebut sudah membiasakan diri setiap harinya membiasakan sholat sunnah qobliyah subuh, terus ketinggalan, maka orang ini boleh melakukannya setelah sholat subuh. Tapi kalau orang ini nggak pernah dablek, nggak pernah sholat qobliyah subuh, ada orang setahun sekali pun jarang lah, atau langsung sholat subuh aja nggak pernah qobliyah subuh, tiba-tiba gaya sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh gitu, orang ini nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Hambali. Oke ya, ini bedanya nih. Kalau dikatakan kebanyakan Hambali. Nah, jadi mau dia itu biasa atau tidak biasa sholat qobliyah subuh, tetap boleh dilakukan setelah sholat subuh. Lalu kalau mazhab Syafi'i enggak. Kenapa Kanjeng Nabi melakukan? Kenapa sahabat melakukan? Karena mereka sudah biasa. Akhirnya mendapatkan rukhsah dispensasi. Seandainya orang yang tidak membiasakan diri sholat sunnah qobliyah subuh boleh dilakukan setelah sholat subuh, maka apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah sholat subuh? Gak ada gunanya lah, kan begitu? Gak ada gunanya. Karena ada larangan dari Nabi. Terus ada orang yang tidak biasa melakukan qobliyah subuh, dibolehkan aja gitu. Terus larangan Nabi buat apa gitu? Larangan hadis Nabi tadi nggak berfungsi kan? Makanya dikomparasikan nih dalam mazhab Syafi'i. Ada larangan, tapi Nabi melakukan. Kenapa Nabi melakukan walaupun melarang gitu? Oh, ternyata Nabi sudah biasa melakukan itu. Sahabat, oh karena sahabat biasa melakukannya. Berarti yang boleh itu adalah yang biasa saja. Kalau nggak biasa nggak boleh. Oh, ada larangannya kok dari Nabi. Kan begitu. Berarti hadis ini tetap terpakai kan? Dua-duanya tetap terpakai. Paham ya? Oke. Lima rawa Yazid bin Al-Aswad Al-Amiri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal ghadata. Ghadat itu subuh. Shallal ghadat. Oke. Shallal ghadata, kanjeng Nabi salat subuh ay subha fi Masjidil Khaifi, di Masjid Khaif. Yang pernah ke sana mungkin tahu Masjid Khaif. Fara'a fi akhiril qaumi rajulaini lam yusalliya ma'ah. Setelah selesai sholat, kanjeng Nabi melihat ada dua orang duduk santai wae. Pada kanjeng Nabi baru selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kanjeng Nabi kemudian menghadap ke bukan, oke, ke samping, di gini, oke ya. Nanti perbedaannya nih. Mazhab Syafi'i, sunnahnya bagi imam itu punggung kanan, nih samping kanan itu berhadapan dengan makmum, oke. Yang kiri kiblat. Oke, itu mazhab Syafi'i itu. Ada dalilnya, sudah semua dalilnya. Mazhab Hambali tidak, menghadap langsung ke jamaah. Itu bedanya ya. Mas, berhadapan muka, itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i ini ya yang dihadap ke makmum. Jadi gini, makmumnya di situ kan, nyamping. Nah, itu mazhab Syafi'i ini. Kalau sampean konsekuen dengan mazhab Syafi'i, ikuti Syafi'i saja gitu. Ya. Tapi dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad,
Madhab Syafi'i juga itu. Memang ada yang begini menghadap ke jamaah, ke makmum. Tidak masalah sih sebenarnya. Nah, kalau saya dulu karena kiai saya, orang tua saya menghadapnya seperti itu, menyamping ya, saya ikut menyamping gitu kan. Nah, kecuali kalau di sini, kalau saya ngimamin di sini, di Qatar, ya ikut apa madhab sini. Gitu. Mengikuti mengikuti ya, menghormati, menghargai kebiasaan dan madhab di sini. Makanya saya di sini kalau ngimamin kan orang-orang Qatar kan kebanyakan Hambali. Makanya saya kalau salam-salam ya langsung menghadap ke jamaah. Tapi saya nus-nus kata orang sini nus-nus. Saya setiap mengimamin di sini bismillah selalu saya pakai. Selalu pakai sampai detik ini. Kalau surat pendek enggak, Al-Fatihah khususnya. Al-Fatihah khususnya, oke? Saya selalu baca bismillah keras. Enggak, sama sekali enggak. Ada apa namanya, imam saya yang satunya itu kan orang Mesir. Dia Hambali, klutuk, Hambali asli. Dan dia tidak pernah pakai bismillah secara keras. Seri. Dan saya keras. Dan makmum semua tahu. Tidak ada masalah. Hatta tarawih itu nus-nus. Nisf. Saya separuh untuk tarawih. Saya bismillah biasa keras. Dan dia enggak. Gitu. Dan makmum tidak satu pun yang komplain. Dan masalah. Oke? Dan saya pernah ditugaskan di sebuah masjid yang dekat Al-Ajmal. Tahu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya pernah ditugaskan mengganti imam dari Yaman, Hambali juga tapi dia, yang masjidnya di dekat Ajmal. Oke, saya ke sana mengganti selama setengah bulan, bertugas di sebuah masjid besar, Masjid Jum'ah 15 hari. Oke. Di sana saya ngimamin pakai bismillah juga. Walaupun saya itu di masjid lain, bukan masjid saya kan, masjid lain. Saya baca bismillah lagi. Setelah selesai begini ada orang ngomong. Ya orang Qatari, brewok jenggotnya, orang tua, putih semua. Kayak Usama bin Laden mungkin, panjang. Tapi orangnya udah bubar. Ngomongnya. Iya. Terus tapi dia ngomongnya enak kok, bukan gak enak. Terus nanya dia, Assalamualaikum Syekh. Nah, Waalaikumsalam. Terus, Anta Syafi'i? Ngomong gitu. Langsung dia. Anta Syafi'i? Naam. Ana Syafi'i. Iya. Aghlabuna fi Indonesia Syafi'iyah. Masya Allah. Muskilah. La bas. Tafadhal katanya. Senang dia. Wa ana kadzalik Syafi'i. Kata dia gitu ngomongnya. Saya percaya apa enggak tahu saya. Pokoknya dia ngomongnya wa ana kadzalik ana Syafi'i. Ngomong kayak gitu. Orang tuh ayo alhamdulillah begitu. Ya Ustaz. Tapi pada intinya di sini itu mau bismillah keras, mau bismillahnya sirri, no problem. Pemerintah no problem. Ya, perbedaan mata di sini enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya lihat tuh di sini at-tahiyat. Macam-macam kan? Yang begini, yang lurus, yang muter-muter, yang gini-gini. Buka semua, aneh. Ini yang aneh itu apa? Tangannya, drijinya Pak, buka semua. Orangnya kayaknya orang Sudan orang Sudan. Jadi gini. Ya Allah, ini main piano, gini. Kalau yang cuma telunjuknya gini memang ada kan? Gini, muter-muter. Ini semua dengar, muter. Ini lagi apa ini atak model begini? Tapi yang nggak tahu madhab apa itu. Karena yang saya tahu kalau madhabnya yang di madhabul arba'ah tidak ada yang seperti tempat yang bergerak, nggak ada. Oke? Nah, nantilah itu saya jelaskan sudah yang model-model begini macam-macam tuh ada semua perbedaan madhabnya. Nah, madhab Syafi'i asyhadu la ilaha illallah ya sampai akhir tidak turun. Oke, udah itu aja. Hadisnya udah jelas. Dari Abdullah bin Zubair ya. Nah, mana tadi? Lihat ada dua orang santai. Kajian Nabi salam jamaah nih dengan para sahabat nengok ke belakang. Loh, itu siapa yang gak sholat? Senderan bertembok. Biasalah, kayak sampai kan nganggur kan. Main game di masjid ini. Akhirnya kajian Nabi nanya, "Hei, ma mana'akum ma'ang tusalliya ma'ana?" Kata Nabi nanya. Loh, kenapa gak ikut sholat berjamaah di sini tadi? Siapa yang gak sholat kan? Sudah pas kajian Nabi salam menengok, dia sudah lagi enak-enak aja nongkrong gitu. Berarti posisinya memang nggak sholat kan? Kajian Nabi tanya, kenapa kamu nggak sholat sama kita di sini? Apa kata mereka? Qala ya Rasulullah, qad shallaina fi rihalina. Kata mereka berdua nih, saya atau kami sudah sholat tadi di perjalanan. Sholat subuh itu, ya kami sudah di perjalanan tadi sholat. Apa kata Nabi? Faqala la taf'ala. Jangan lakukan itu lagi ya.
idza shallaituma fi rihalikuma, kata Nabi, thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakum nafilah. Kata Nabi kayak gitu. Kalau kamu sudah, walaupun sudah sholat dimanapun di perjalanan, kemudian kamu datang ke satu masjid dan di situ ada ditunaikan sholat berjamaah, kata Nabi, sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakum nafilah, kata Nabi. Itu kamu dapat kesunahan loh, kata Nabi. Sunnah bagi kamu untuk ikut sholat lagi bersama mereka. Paham ya? Jadi sholatnya berapa? 2 kali kan? Untuk mendapatkan fadilah jamaah. Oke. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sahih. Oke. Lanjut nomor 446. Wa kadzalikal hal yustahabbu liman shalla fi jama'atin thumma adraka jama'atan yusalluna ayyu'ida sholatahu. Aduh, ini mah repot ini. Ini sebenarnya udah sempurna ini sebenarnya. Begitupun dengan orang yang sudah sholat fi jama'atin, berjamaah, sudah berjamaah ini. Thumma adraka jama'atan yusalluna. Kemudian ada lagi sholat berjamaah baru. Disunahkan apa? Ayyu'ida sholatahu. Mengulang sholatnya. Sholat lagi gitu. Padahal dia sudah berjamaah. Kalau tadi sudah jelas lah. Untuk mendapatkan fadilah jamaah. Lah sekarang sudah berjamaah. Ada orang jamaah lagi. Malah disunahkan, tetap disunahkan ikut lagi. Seperti itu ya. Tapi ini biasanya tidak jarang dilakukan ini, yang seperti ini, karena dia merasa sudah cukup, karena dia sudah mendapatkan fadilah berjamaah kan, ya sudahlah, nggak usah jamaah lagi, udah dapat fadilah jamaah. Tapi kalau kita sendiri, ya memang dianjurkan untuk sholat berjamaah. Terus. Dalilnya mana? Lima rawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan jaa'a al-masjid wa qad shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'asra fa qala 'alaihi salatu wassalam may yatasaddaqu 'ala hadha fayusalli ma'ah faqama rajulun fa shalla ma'ah. Oh, tadi sama sebenarnya. Oke. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat asar, ada orang datang. Sudah sama jamaah sama sahabat. Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat, lihat ada orang datang, satu orang. Kanjeng Nabi-nya dawuh begini, "May yatasaddaqu 'ala hadza?" Siapa yang mau sedekah sama orang ini? Sedekah sama orang ini. Kalau ada fayusalli ma'ah, salat sama dia. Kasihan itu. Saya Kanjeng Nabi, saya Kanjeng Nabi gitu. Faqama rajulun, saya dari tadi saya ngacung. Ya udah. Ya udah, faqama rajulun fasallama. Akhirnya orang tadi sudah berjamaah kan? Akhirnya berjamaah lagi dengan orang tadi yang baru datang. Padahal dia sudah sempurna kan? Tapi dia berjamaah lagi. Wa tu'adu sholatul maktubatu kama tu'adu sholatul nafilah idza kanat tusannu fiha jamaah. Jadi sholat maktubah itu sholat yang difardukan. Ya, kalimat maktubah itu dalam Al-Quran maknanya difardukan. Contoh misalkan Al-Quran mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba kan artinya asal maknanya ditulis. Kataba menulis kan? Kataba yaktubu. Nah, sekarang maknanya kutiba itu difardukan di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu ay furido, difardukan. Maka di sini ada salat mafruḍah, ada salat maktubah, sama aja. Salat maktubah, bukan salat yang ditulis, salat yang difardukan mananya. Oke, salat yang difardukan. Jadi jangan heran kalau ada habis salat maktubah, itu maknanya salat fardu. Maknanya salat fardu. Salat maktubah, salat apa ini? Biasa kalau habis salat mafruḍah, mungkin orang tahu, paham. Salat maktubah, maksud salat apa? Sama aja, itu salat yang difardukan. Nah, kama tu'adu sholatul nafilah idza kan tusannu fil jamaah. Begitupun boleh dilakukannya salat berjamaah, salat fardu dilakukan diulang untuk berjamaah, sama halnya dengan salat sunnah pun boleh dilakukan ulang untuk berjamaah. Itu boleh itu. Idza kan tusannu fiha al jamaah. Apabila salat sunnah itu memang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Hei. Masya Allah. Salat apa? Ada salat sunnah yang tidak disunahkan,
tidak berjamaah, ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Contoh sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah tapi disunahkan berjamaah. Sholat taraweh, oke, taraweh, sholat sunnah disunahkan berjamaah. Kayak gitu. Ada sholat kusuf, kusuf dan khusuf, istisqa, khusuf dan kusuf. Apa bedanya? Mana bulan? Mana matahari? Khusuf dan kusuf. Ayo, kedber kan. Ya udah begitulah pokoknya. Kalau kusuf kaf itu matahari, kalau kha itu matahari, kalau kha itu rembulan. Khusuf dan kusuf. Itu metode ahlul lughah. Oke. Tapi kan likathril isti'mal di mana-mana salat kusuf. Oke, kusuf itu dua-duanya boleh katanya, boleh. Salat kusuf untuk matahari dan rembulan pakai kaf semua, enggak masalah. Tapi untuk ahlul lughah tidak bisa. Ahlul lughah ya ahli bahasa gitu. Kalau kusuf itu matahari, kalau khusuf rembulan, ya terserah lah, itu ahlul lughah. Tapi kebanyakan di seluruh dunia pakai kusuf, ya kusuf berarti matahari boleh, rembulan boleh, biasa dilakukan begitu. Ya udah, tidak masalah, tidak ada masalah. Oke, itu sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kalau kita sholat hari raya ini, sholat hari raya misalkan, disunahkan berjamaah. Kita malas perginya, malas ke musola, wajib sholat dia sendiri. Sah nggak sholatnya sendiri? Sholat Id. Sah. Terus tiba-tiba muncul nih. Wah, sholat sendiri udah selesai nih. Kayaknya ramai di sana ya. Wah, si Yanti datang nih, si Nur datang nih. Misalkan gitu ya. Waduh, ada Dewi kali ya datang. Oh, langsung dia. Ada cewek, ada apa. Sana jamaah. Padahal dia sudah sholat sendiri dia. Sholat sunnah kan itu kan? Nah, disunahkan juga mengulang untuk mendapatkan fadilah berjamaah apabila sholat tersebut disunahkan untuk berjamaah. Kayak gitu. Oke. Amma sholatul mangdzuratu fala tusannu fiha jamaah walal i'adah. Dengar. Amma sholatul mangdzurah, adapun sholat yang dinazarkan karena sebab nazar, maka fala tusannu fiha al jamaah, maka tidak disunahkan berjamaah, walal i'adatu, dan tidak pula disunahkan untuk mengulangnya. Mangdzurah ini sholat yang dinazarkan. Sholat yang dinazarkan itu pada dasarnya itu kan tidak ada kewajiban. Ya, sholat-sholat yang selain 5 waktu. Oke? Yang lain adalah sunnah. Dia sholat itu bisa wajib karena sebab ada nazar. Ya Allah, seandainya saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar, ya Allah, saya akan sholat 2 rakaat karenamu. Oke. Ketika penyakitnya sembuh, maka dia wajib tuh melakukan sholat nazar. Wajib itu. Nah, sholat wajib yang bernama sholat nazar atau mangdzurah ini tidak boleh dilakukan secara berjamaah, juga tidak boleh diulang. Oke. Berbeda dengan sholat qadha. Oke. Qadha boleh dilakukan secara berjamaah. Sama yang qadha lagi monggo gitu. Yang tidak qadha monggo. Saya udah diulang-ulang nih benar. Orang yang sholatnya qadha bermakmum kepada orang sholat ada, hukumnya sah. Oke? Qadha bermakmum kepada yang ada, sah. Yang ada makmum kepada yang qadha, sah. Sekarang qadha sama yang qadha, sah enggak? Sah. Harus jangan confuse nih. Misunderstanding nanti. Oh, enggak bisa, enggak boleh. Siapa yang belum ngaji gitu. Ngaji di fikul gitu, biar tahu. Nah, Kanjeng Nabi itu dulu pernah malam kan begitu, sudah pernah cerita. Kelelahan gitu kan. Pokoknya udah tidur semua. Oh, sahabatnya satu itu kan. Tidur semua, biar aku yang jaga. Kasihan kau ya Rasulullah, lelah, letih, capek. Sahabat juga berletih, perjalanan jauh nih. Udah tidur semua lah, biar aku yang jaga, tenang. Percaya aja semua sahabat. Pada ngantuk semua, sahabat juga lelah. Tidurlah semua mereka. Yang jaga ini kan gaya, pertanyaan kentang-kentang. Akhirnya dia teler juga. Orang bilang meler, semua dia ikut meler juga. Blok. Bangun Kanjeng Nabi pertama kali bangun Kanjeng Nabi. Matahari sudah muncul. Kanjeng Nabi juga lihat bangun. Mana tadi orang lah yang tadi suruh bangunin subuh, siap-siap juga kan bangun subuh. Nanti subuh saya bangunin. Ternyata yang tadi ngomong ngorok, ngiler, kecelak, ngiler bocahnya. Jadi, ayo bangun. Itu matahari sudah otomatis sholatnya di luar waktu kan, namanya qadha. Nah, sholat berjamaah qadha, semuanya qadha. Dan berjamaah dilakukan, maka hukumnya qadha, bermakmum kepada yang qadha hukumnya boleh, sah. Dah. Terus
Wa falatu sanu fil jamaah walal i'adah, itu salat nadar. Wa kadza salatul janazah la yantafilu biha i'adati, sama salat jenazah juga. Wa kadza nafilah allati la tusanu fil jamaah, begitupun salat-salat nafilah yang tidak disunahkan berjamaah. Wa kadza salatul jumu'ati la tu'adu, begitupun salat Jumat tidak boleh diulang. Nanti ada perbedaan nih, kalau di Banten saya pernah melihat juga kan gitu. Salat Jumat selesai salat zuhur gitu kan. Itu nanti kita bahas pada waktunya tersendiri ya. Bagaimana hukumnya? Oke. Ada mutawat juga ngomong sama saya pas badminton itu, bro, biasa kan santai. Ustadz kata sama saya, Ustadz dari, pokoknya ada Ustadz lah, Ustadz juga, badminton. Saya itu aneh, kenapa? Saya pernah ke Banten, nyontohnya di Banten. Saya pernah ke Banten, kenapa? Saya sholat di masjid, sholat Jumat, tiba-tiba habis sholat Jumat selesai, sholat tuhur kabeh. Hah? Sholat tuhur? Saya disuruh, ayo sholat tuhur. Ayo sholat tuhur. Sholat apa ini? Sholat tuhur. Sholat tuhur. Tadi sholat apa? Sholat Jumat. Terus, ya sholat tuhur katanya. Sholat kabeh. Gak mau saya, gak mau katanya. Sholat Jumat sudah, sholat tuhur. Akhirnya dia gak mau. Ngomong ke saya, itu ada aja katanya. Aneh-aneh aja ya katanya. Dia gitu ke saya kan. Ada lagi, berarti sholatnya jadi 6 deh hari Jumat ini. Iya kan jadi 6 kan? Ada tambahan lagi, habis sholat Jumat, sholat tuhur. Berarti benar-benar 6 itu. Ini kan betul-betul bid'ah ini kan. Masa ya 6 gitu, kan dia pusing ini. Udah jelas-jelas 1 kali 5 kan. Sholat Jumat itu pengganti pada duhur. Kok habis sholat Jumat, sholat duhur? Berarti kan 6 sehari itu. Dia pusing dia. Saya pusing kan. Mikir, kenapa? Ada apa? Kamu nanya? Enggak. Kamu nanya ke kiainya? Enggak. Pantesan nanya dong, biar tahu gitu kan. Biar jangan pusing. Biar jelas. Sekarang masih pusing kan? Iya, masih pusing. Mikirin. Masih pusing. Makanya ngaji, biar tahu sampean. Dia bilang gitu. Ya udah, mau saya terangkan di sini lagi minton kan? Ya udahlah nantilah, saya gampang lah teranginnya. Ya PR lah nanti saya kasih tahu. Memang ada, nanti aja, nanti ada. Sampai ngaji nggak ke situ sih, sampai akhirnya saya kirim aja langsung baca DWP kitabnya ya, seperti itu kan. Saya screenkan kitabnya beberapa lembar tentang, tapi yang ringkas ya, supaya jelas lah. Ada 3 hukum kan, 3 hukum permasalahannya. Ada yang haram, boleh dan sunnah. Ada 3 itu. Harun sunnah. Tapi makanya saya kirimkan kertasnya, saya baca sendirilah, gitu kan. Oh terima kasih. Oh iya, saya juga pernah dulu membacanya, tapi lupa ingat. Ngomong gitu. Ya usia terserah bela, mau lupa ingat atau pernah atau belum. Pokoknya ini kirim, gitu kan. Kalau mau komplit, saya kasih tahu di Majmu', kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Monggo, sampai buka kitabnya, di situ banyak penjelasannya komplit. Kalau ini saya kirimkan yang supaya jangan pusing kebanyakan lembar-lembarannya. Nah, gitu Bang. Jadi di Banten ada, terus dari mana lagi saya juga pernah melihat begitu juga. Memang ada alas-alasannya. Oke. Enggak ada, di Qatar enggak ada. Oke. Mana tadi? Terus li'annaha la tuqamu marratan ba'da marrah, karena enggak bisa Jumat dilakukan Jumat lagi. Maksudnya 2 kali. Enggak boleh tuh. Ngerti enggak? Jumat diulang Jumat tuh enggak boleh. Wali'ul-ijma'i fiha tsaniyah, karena mengumpulkan orang-orang salat Jumat lagi 2 kali itu susah. Udah bubar salat lagi susah gitu. Udah bubar kabeh. Ada iya susah lah. Gitu. Orangnya banyak kan. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu memang yang paling akhir di qaul qadim. Syarat Jumat kan 40. Ya keder lah. Orang pada bubar kabeh. Mau gimana ngumpulinnya? Woi, pada mancing, pada mangan, pada tidur. Ya susah ngumpulin orangnya. Sebab madzhab Syafi'i itu hanya 40 tuh. Itu qaul jadidnya. Qaul jadid. Qaul qadim Syafi'i 11, Pak. 11. Sama dengan madzhab yang lain yang enteng-enteng. Tapi ketika di Mesir setelah dari Baghdad, Imam Syafi'i merevisi pendapatnya. Kemudian muncullah syarat daripada bilangan adad al-jumu'ah adalah 40. Oke, itu di qaul jadidnya. Qaul qadimnya itu 11. Ada yang 4. Itu mah itu banyaklah perbedaannya. Tapi yang jelas di qaul jadidnya itu adalah 40. Kan kedor itu 40. Mau berbubar ke 40. Nah, tapi boleh loh mengamalkan qaul qadimnya Syafi'i itu boleh. Kalau pada saat tertentu boleh. Ternyata boleh, saya baca, ternyata boleh. Oh, madzhab Syafi'i mengamalkan qaul qadimnya Imam Syafi'i, yaitu 11 orang apabila memang nggak cukup dan memang saya pernah Pak, dan saya pernah
Saya itu pernah di Tegal 3 tahun. Saya pernah mengisi pengajian di sebuah dusun itu turunan Pajajaran, oke. Jadi nggak mau bergabung dengan masyarakat, desanya di balik gunung, gunung punya di Tegal, menceling, sepi, ada beberapa anu lah. Tapi Islam semua, Islam ya, karena padahal jauh banget, mobil nggak bisa loh. Saya suruh ceramah di situ. Saya jalannya berapa jam tuh. Saya dikawal oleh santri-santrinya Ki Masum Tegal. Ada 12 orang santri ini. Ayo San, ditemenin, ayo. Ada orang tuanya. Nah, yang penuh jalannya 2 orang sananya, bawa baterai nih. Suara, wow. Ada suara binatang macam-macam. Ngeri, Pak, gunung-gunung. Ya Allah, mau bawa kemana? Wah, pokoknya gunung-gunung, menembus gunung. Ini kok masih ada zaman sekarang saya terus ke sana. Naik, turun, miring gitu. Sampai di sana ada tulisan masjid, ada di masjidnya. Tueng, masjidnya gedenya itu ini juga gede inilah, ruangan ini gede ini. Tapi masjid tulisannya. Masjid pakai kayu papan masjidnya gitu. Penduduknya bisa dihitung. Orang zaman dulu. Tadi punya baterai. Dan di situ kaget saya, ada apa namanya nih, neon, ada diesel. Kan pengajian. Nah, saya yang ngisi waktu itu. Pengajian. Ada diesel. Kita berkuar-kuar juga nggak ada yang dengar. Paling kuntilanak yang dengar kan? Atau macan atau sampah di sana, hutan, jauh dari masyarakat, jauh. Dan itu nggak mau dinegosiasi oleh pemerintah, juga nggak mau, suruh turun, bergaul, sholat, SMP, ada SD di sana, sekolah gitu kan. Ada angkanya itu ada selanggar, saya ngerti, tapi di sana, di pedalaman. Dan itu dilalahnya. Saya ceramah pingsan, Pak. Aneh binatang, punya luar biasa. Lagi ceramah, lagi pingsan, langsung boom. Emang sepi. Saya ngapain pakai speaker segala? Pakai ada salonnya soalnya. Segala. Ya Allah, akhirnya saya ceramah pingsan, katanya sih setengah jam katanya gitu lah, lebih lah setengah jam juga. Saya melek, nenek-nenek gitu lagi mijit-mijit itu. Terus ada santri di belakang saya. Ya santri yang Ki Masum itu, yang awal saya. Nah, saya di mana gitu kan. Loh, saya di mana ini? Ada orang tua nenek-nenek, ngeri amat nenek lagi mijit-mijitin. Pokoknya dia orang situ yang hebat, orang hebat lah katanya. Ya udah, akhirnya sih naik lagi saya. Kasihan gak ada yang ceramah kan. Ya udah saya ceramah lagi. Ya Allah Gusti, itu masih ada orang. Nah, itu masjidnya, penduduknya enggak ada 40. Ada 17-18 orang kepala keluarganya. Jadi ya gimana ya? Itu udah sah-sah aja. Sah. Setelah Jumatnya gimana ini? Kata yang dampingi dari bawah itu kan ikut. Santai-santai kan. Ustaz, gimana nih? Kok cuma ada 7 orang? Tulisannya masjid. Ditanya sholat Jumatnya di mana? Ya di situ jemaahnya. Ya sudah. Jadi dianggap sah. Ya gimana lagi? Jauh kemana-mana. Daripada tidak sah. Karena mazhab Syafi'i pada qaul qadimnya pun 11. Dan ada masalah. No problemo. Yang penting sepakatnya para ulama madzhab, sholat Jumat wajib sholat secara berjamaah. Sampai 3 orang sudah cukup? Ada. Imam, muadzin, ya udah siapa makmum 1 tuh. Mau teluan. Alhamdulillah, ittaqullah, mau berdua kan? Loh, sholat Jumat 3 orang. Si muadzinnya meler. Ya, si makmumnya. Hai, hadirin yang berbahagia. Ittaqullah, boga turu bae. Bertiga. Ya, dianggap sah. Yang penting syaratnya berjamaah. Itu yang sepakat berjamaah. Adapun adad atau jumlahnya itu khilaf. Khilafnya di situ. Nah, kalau khilaf gak usah diperdebatkan, ya. Gak usah diperselisihkan. Sudah punya tanggung jawab dan argumentasinya masing-masing, ya. Jadi yang ambil kita sepakatnya aja. Dah, biar kita rukun. Paham ya? Rukun. Oke. Mana tadi? Wa in a'adal musallil fardhu marrataini fal fardu huwal awal. Takut dia gemeter. Jam berapa? Udah. Saya ini asarnya cepat sekali. Sebentar lagi, sedikit lagi.
Sampai selesai. Wa idza a'adal musallil fardhu, ketika seorang mengulang salat fardu marratain 2 kali, fal fardu wal awal. Yang pertama itu adalah yang fardu. Ngerti enggak? Yang pertama yang fardu, yang kedua itu adalah nafilah sunnah kata Nabi. Jadi tidak memangsuh, tidak menghapus salat yang pertama. Yang pertama itu yang fardunya. Salat fardunya. Oke. Wasani nafilatun li hadis Yazid bin Aswad as-Sabiq. Fa innaha lakum nafilah. Kata Nabi, fa innaha lakum nafilah. Salat mengulang itu lakum bagi kalian nafilatun, termasuk atau bagian daripada nafilah. Wali suqutil fardhi bil ula, dan karena gugurnya fardu yang pertama dengan yang pertama tadi. Wa zimmah, maka selesailah tanggungan dia. Ya sudah salat fardu, ya sudah. Tanggungan untuk salatnya selesai. Jadi yang kedua itu adalah sunnah. Kalaupun dia tidak melakukan, tidak salat kedua kali, tidak ada masalah kan? Karena itu fardu kan yang pertama. Lakin yanwi fi tsaniyah al fardhu. Tapi tetap ketika salat yang kedua niatnya salat fardu, tetaplah walaupun itu terbilang sunnah secara hukumnya. Tapi dia tetap lakin yanwi fi tsaniyati al fardhu bi ayyaqul i'adatus salatil fardhu. Niatnya saya niat salat mengulang. Gitu. Artinya gitu ngomong. Saya niat salat mengulang salat fardu tadi. Artinya gitu ya. Kalau salat ada pertama, saya niat salat fardu zuhur, misalkan ya, fardu 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah kalau jadi makmum. Nah, kalau i'adah niatnya saya niat salat mengulang fardu zuhur. Ada kalimat i'adahnya, mengulangnya. Hanya nambahin itu saja. I'adatus salat al-mafruḍah. Liyahsula lahu thawabul jama'ati, untuk mendapatkan fadilah berjamaah fi fardhi waqtihi, dan fardu waktunya, hatta yakuna man shallaha awalan fi jama'atin. Amma in tadakkarul musalli khalalan fi shalatil ula fatajibul i'adatu listidrakin naqsi wal khalal. Nah, ini berbeda lagi ini mah. Amma in tadakkarul musalli khalalan, kalau seseorang itu ingat salat yang dilakukan khalal, cacat. Kayak rukunya ketinggalan, atau dia kentut sudah, atau dia nggak punya wudhu, ingat wudhu tadi sholat. Nah, misalkan nih, khalal, cacat sholatnya, maka fatajibu, maka wajib kalau gitu mah al-i'adatu, mengulangnya kan. Oh, sholat nggak punya wudhu gitu. Terus dia sholat aja, selesai sholat. Ingat, saya nggak punya wudhu, saya udah kentut ngising lagi tadi kan. Akhirnya dia wajib mengulang sholat itu kan. Wajib ini mah, mengulang sholat tadi wajib, karena sholat pertama hukumnya tidak sah. Itu fatajibul i'adatu, maka wajib mengulang kembali. Dah, ahkamun ta'allaqu bil makmum wal imam. Hukum-hukum yang berkaitan atau interkesinya antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Dah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya insyaallah. Ya, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Ya, Jumat masuk pagi, ya. Di plan. Oke, terus. Ya. 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 Oke. Ya. Dah, ambil aja yang terbaik, yang dipilih yang hati-hati. Ampen sholat duhur. Ya, sholat duhur. Ya, sholat duhur aja. Ya, karena sholat Jumat itu sudah ya, kalau bisa mah melakukannya setelah sholat Jumat. Ya, tetapi tidak wajib itu. Tidak wajib bagi dia. Karena memang tidak ada kewajiban Jumat dia. Maka setelah masuk waktu duhur, boleh. Itu yang terbaik, itu yang jelas, boleh. Tapi kalau mau tertib, menghormati, ya biarnya, tidak ada sebenarnya anjuran agar sholat Jumatnya didirikan dulu, baru kita sholat duhur. Karena kita sudah tidak ada kewajiban sholat duhur ke sana, gitu. Sholat Jumat di sana, maka adanya sholat duhur saja sudah. Iya di situ, iya. Karena saya dulu pernah juga di pondok itu seperti itu kata Kiai. Pondok tetap dijaga. Pondok Putra kan, 1.500 santri, sama perempuan ada gerbangnya 2. Nah kalau santri putra bubar semua menuju ke masjid kan masjid di penduduk sana. Pondok pesantren kan kosong belum, nggak ada laki-laki. Wah, kita Kiai jaga pondok untuk keamanan 2 orang. Saya kan jadi ketua keamanan di pondok tuh. Jadi saya sering jaga
keliling gerbang. Ada orang masuk kan? Dan sholatnya apa saya? Sholatnya zuhur. Kiai tidak pernah ngomong, nanti ya kalau sholat Jumat dulu dia jalankan baru sholat zuhur. Enggak. Itu artinya Kiai tetap berarti memberi kebebasan itu. Kalau Kiai itu tahu jelas tahu peraturannya kan. Kalau misalkan santri 2 yang jaga, nanti jangan sholat dulu ya sebelum Jumat selesai. Itu enggak ada perkataan begitu. Kiai membiarkan saja. Jadi terserah mau setelah sholat, waktu duhur masuk dia langsung sholat sendiri atau nunggu Jumatan selesai terus dia baru sholat, tidak. Jadi silakan saja terserah. Ya, ya silakan. Ya. Oke. Oke. Ini sudah pernah terjadi juga dan itu apa namanya khilaf ulama. Nah, yang terjadi begini, seandainya kata sholat Jumat pun, sholat Jumat lah, sholat Jumat atau sholat Jumat wis, imamnya pulang nih, pulang ke rumah, atau imamnya kentut, atau imamnya batal, imamnya nggak sah gitu lah, nggak sah. Imamnya yang wajib ngulang saja sendirian, makmum bebas belas yang sebanyak itu. Gitu. Memang ada perbedaan sih, tapi ketika waktu itu terjadi di pondok itu, geger. Akhirnya wah para kiai musyawarah kan, diputuskan yang ngulang adalah imamnya saja. Yang makmumnya udah banyak kan, Jumat banyak jual kabusum, ya udah jadi Jumatnya aja yang zuhur. Batal, dia batal, pokoknya tidak sah. Nah, tidak justru itu tidak ada yang menggantikan. Ya udah nggak ada yang menggantikan. Beda dengan kalau itu berarti proses jamaahnya jalan. Kalau itu kan enggak kan. Imamnya memang betul-betul batal dan makmum semua hukumnya sah, imamnya mengulang saja. Udah ya? Itu udah mau maghrib.